Kasih Tuhan di tengah kejatuhan. Kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah terlalu sering gagal. Mungkin itu suara sering kamu dengar dari orang lain, bahkan dari dirimu sendiri. Tuhan pasti sudah kecewa. Tuhan mungkin sudah meninggalkan aku. Tapi hari ini saya mau katakan sesuatu yang berbeda. Justru di tengah kejatuhanmu, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya itu saja, dia sudah mempunyai rencana jauh sebelum kamu jatuh. Hari ini kita akan membaca Kejadian 3 ayat 15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini adalah firman Tuhan. Ayat ini sering disebut sebagai janji keselamatan pertama dalam Alkitab. Menariknya, ayat ini diberikan justru setelah manusia jatuh dalam dosa. Bukan saat manusia taat, bukan saat manusia hidup benar, tapi saat manusia gagal. Tuhan berbicara tentang harapan. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti saat kita jatuh. Ada poin-poin yang akan saya berikan pada siang hari ini. Janji keselamatan pertama. Kejadian 3 adalah cerita kejatuhan manusia. Adam dan Hawa gagal total. Tetapi di tengah kegagalan, Tuhan tidak langsung mengakhiri segalanya. Sebaliknya, Tuhan memberikan janji akan ada keturunan yang mengalahkan si ular. Ini berbicara tentang kemenangan atas dosa. Artinya, bahkan saat manusia jatuh, Tuhan sudah memikirkan jalan keluar. Poin yang kedua, Tuhan tidak meninggalkan manusia loh. Kalau kita perhatikan, setelah manusia jatuh, Tuhan tetap datang mencari Adam dan Hawa. Dia tidak berkata, sudah selesai, aku tinggalkan kamu. Tidak, Tuhan tetap mendekat. Ini menunjukkan bahwa kejatuhan manusia tidak menghentikan kasih Tuhan. Seringkali kita berpikir kalau saya jatuh lagi, Tuhan pasti menjauh. Tapi Alkitab menunjukkan sebaliknya. Tuhan justru mendekat saat kita jatuh. Poin yang terakhir, Yesus sudah rencanakan sejak awal. Kejadian 3 ayat 15 adalah bayangan tentang Yesus. Keturunan perempuan itu berbicara tentang juru selamat yang akan datang. Dia akan diremukkan tumitnya, itu penderitaan di salib. Tetapi dia akan meremukkan kepala ular itu, kemenangan atas dosa dan iblis. Artinya apa ya? Yesus bukan rencana darurat, Yesus sudah direncanakan sejak awal. Sebelum kita lahir, sebelum kita jatuh berkali-kali, Tuhan sudah menyediakan jalan keselamatan. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Dia jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Apakah orang tuanya marah dan berkata, "Sudah, kamu gagal terus, jangan jalan lagi"? Tidak, orang tua yang penuh kasih justru berkata, "Ayo bangun lagi, coba lagi, papa mama ada di sini." Begitu juga Tuhan. Kasih Tuhan bukan hanya menghukum, tetapi memulihkan. Dia tidak menikmati kejatuhan kita. Dia rindu kita akan bangkit kembali. Hari ini mungkin ada yang sedang merasa jauh dari Tuhan karena dosa, karena kegagalan. Pesan firman Tuhan hari ini sederhana. Berhenti lari dari Tuhan saat jatuh. Justru datanglah kepadanya. Karena saat kamu jatuh, itu bukan akhir hubungan dengan Tuhan. Itu bisa menjadi awal pemulihan bersama Tuhan.